Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 dan kita membacanya secara responsorial. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut kau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan namai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda, beliau menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Marilah kita sama-sama menyatakan membaca. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dan bernyanyi. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ nomor 125 ayat 1. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengetahui pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami, anak-anak-Mu, yang saling mengasihi di tempat ini. Di depan bangkai orang tua kami ini yang terbujur kaku di hadapan kami, ya Tuhan. Di mana beberapa hari yang lalu Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu memanggil orang tua yang kami kasihi ini datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan. Kami berpisah dengan orang yang sangat kami kasihi, orang tua yang kami cintai. Tuhan Allah Bapa kami, secara manusia kami sungguh sangat kehilangan. Tapi kami sebagai orang Kristen, kami yakin dan percaya
bahwa kematian adalah jalan untuk kami bisa bertemu kembali dengan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau berserah, mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan, supaya Tuhanlah kiranya yang memberi kekuatan dan yang memberi penghiburan, terutama kepada keluarga Malau dan Buru Malulang. Tuhan, hanya daripada mula penghiburan yang sejati. Kami dari jemaat-Mu GKTI, Jemaat Khusus Cimahi, datang ke tempat ini untuk memberikan penghiburan kepada keluarga. Namun penghiburan yang daripada manusia hanya bersifat sementara. Tuhan, Engkaulah yang mencurahkan kasih dan kemurahan-Mu kepada keluarga besar Malau dan Malulang, supaya mereka betul-betul dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Juga damai sejahtera yang daripada-Mu Kau curahkan kepada seluruh keluarga. Tuhan, kami pada saat ini dalam ibadah kami mengundang Engkau hadir di tempat ini untuk memimpin dan membimbing kami, menuntun kami dalam kami lakukan acara ibadah kami ini Bapa. Kami mau menyerahkan rangkaian acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa. Kami pun berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan, supaya Kau mengurapinya, menuntun dan menolong dia, sehingga apa yang disampaikan itu hanyalah kebenarannya daripada-Mu saja. Begitupun jemaat-Mu tempat ini Bapa, yang mendengarkan, supaya Engkau Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kudus, kami sampaikan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 198 ayat 1 dan 2. Hati
mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, dan kami percaya ketika Engkau bersabda kepada kami, ada ketenangan dalam hati kami dan menghilangkan segala khawatir yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami merasa lelah hari ini pada duka, dan jangan biarkan hal itu membuat fokus kami berkurang pada Tuhan. Tapi biarlah Engkau Allah yang mengarahkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang Engkau pakai menjadi saluran berkat melalui firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu Bapa dengan segala persiapan yang dilakukan. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Bapa yang baik, waktu yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 79. Kita akan bacakan secara responsoria. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia membawa umatnya dan membawa keselamatan baginya. Ia menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dengan mendengar perjanjian-Nya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan Engkau, wahai anakku, akan disebut menjadi Allah yang maha tinggi, karena Engkau akan berjalan di dalam Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia akan menolong kita, surga bagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom buat kita semuanya. Nats kita hari ini tentang nyanyian pujian Zakaria setelah anaknya lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebelumnya Zakaria bisu karena tidak percaya kepada firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Itu kita bisa baca, lihat di ayat 19 dengan 20. Karena kurang percayanya Zakaria kepada firman Allah, perkataan malaikat, dia menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Tapi setelah beberapa hari kemudian anaknya lahir, dia bisa berkata-kata kembali. Nah, ketika dia berkata-kata, dia langsung menyanyikan. Karena ini nyanyian pujian Zakaria, menyanyikan sebuah pujian, dan dia mengatakan terpujilah Allah. Itu yang perkataan pertama yang keluar dari mulut Zakaria, bahwa dia memuji Allah Israel yang melawat umatnya dan memberikan kelepasan kepada umatnya, dikatakan firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini dari ayat 68 sampai dengan 75, ini ditujukan kepada Kristus, kepada Allah. Pujian daripada Zakaria ini karena Allah begitu baik yang melawat umatnya dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus. Lalu bagian yang kedua adalah ayat 76 sampai dengan 79, itu adalah bahwa ini adalah nyanyian yang
yang diarahkan kepada anaknya tersendiri yaitu Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan mengkhotbahkan atau menyerukan pertobatan kepada umat Israel pada saat itu. Ini ada dua bagian. Lalu yang ayat yang pertama kita bisa lihat bahwa apa tujuan daripada Allah melawat umatnya. Karena tema kita hari ini di Advent keempat ini adalah Allah melawat umatnya. Lalu apa tujuan daripada Allah itu melawat umatnya? Kita boleh pahami bahwa melawat itu adalah memberikan pertolongan, perhatian khusus kepada umatnya. Itu adalah makna dari melawat secara dalam arti keagamaan. Kalau kita biasa berkata melawat itu melayat, itu kalau dalam kehidupan dikatakan melayat. Lalu kalau melawat secara keagamaan itu berarti memberikan pertolongan dan perhatian khusus kepada umatnya. Ini adalah perhatian ilahi yang secara khusus diberikan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Apa tujuan Allah melawat umatnya? Yang pertama adalah membawa kelepasan, dan yang kedua adalah memberikan keselamatan. Itu yang pertama membawa kelepasan adalah di ayat 68, di ayat 69, memberikan keselamatan. Lalu yang ketiga di sini dikatakan melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Lalu melawat itu untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya, menggenapi janjinya. Itulah tujuan Allah melawat umatnya, itu memberikan kelepasan dan memberikan keselamatan. Nah, kalau kita melihat dan kita mengalami apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai saat ini, sungguh luar biasa pastinya ya. Kalau di dalam kehidupan kita begitu banyak pergumulan dan permasalahan, secara khusus dalam konteks hari ini ada duka. Di sini pun kita ada lawatan kepada Allah. Jadi kita diberikan kekuatan sampai hari ini, diberikan kesehatan sampai hari ini, itu karena lawatan daripada Allah sendiri, bukan karena kita sungguh-sungguh luar biasa menjaga kesehatan, bukan karena kita memakan makanan bergizi tinggi atau meminum vitamin suplemen yang sangat bagus, tetapi karena sungguh Allah memberikan perhatian khusus kepada kita, melawat kita satu persatu, kita dijagai, diberikan perlindungan. Itu adalah lawatan Allah dalam kehidupan kita. Nah ini berkata bahwa lawatan Allah kepada umatnya Israel pada saat itu adalah ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah lawatan Allah. Nah di sini juga dikatakan bahwa di ayat yang ke-71, melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita. Melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Dalam konteks di sini adalah pemerintahan kaisar Romawi pada saat itu dan Herodes yang duduk tahtanya. Itu Yesus Kristus datang merawat untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, kalau konteks zaman sekarang, membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Siapa saja musuh kita? Apakah ada seseorang ada namanya itukah musuh kita? Sesungguhnya musuh kita adalah iblis yang tidak suka kepada kita karena kita dekat kepada Allah. Itu melepaskan kita dari itu. Si jahat yang ingin merongrong kita, yang ingin membawa kita jauh daripada Tuhan, yang membenci kita karena kita dekat kepada Allah, itu adalah musuh kita yang akan dilepaskan
oleh Allah dari kita. Nah, musuh kita yang selanjutnya adalah diri kita sendiri, kedagingan kita yang selalu memberontak jauh daripada Tuhan. Itu adalah musuh kita. Tuhan ingin melawan kita, membebaskan kita dari keinginan kedagingan kita yang selalu menjauh daripada Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu hal yang baik dan benar, tapi kita tidak melakukannya. Nah, ini Allah datang melawan kita, mengingatkan kita, mengunjungi kita, supaya kita berubah, ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu adalah musuh kita sebenarnya. Jadi bukan siapa yang kita tidak suka, musuh kita bukan itu yang pertama. Tetapi ketika diri kita sadari bahwa kita sudah menjauh daripada Tuhan dan Allah datang melawan kita, maka kita akan berubah. Lalu yang kita anggap musuh selama ini itu akan menjadi saudara bagi kita, karena di hati kita ada pengampunan, ada kasih mengalir dalam hati kita, maka kita akan menganggap dia sebagai saudara. Nah, bagian yang kedua adalah bagaimana Zakaria menyanyi dan mensyukuri atas lahirnya anaknya. Karena kalau sebelumnya dikatakan bahwa Zakaria dan Elisabet ini adalah madu, makanya Zakaria tidak percaya bahwa Elisabet akan mengandung. Lalu dikatakan Zakaria bahwa untuk memberikan, tugas daripada Yohanes ini dikatakan, engkau hai anakku, ayat 76, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya dan selanjutnya. Jadi tugas Yohanes ini adalah mempersiapkan jalan bagi Allah, mempersiapkan jalan bagi Allah. Tentu mempersiapkan jalan kalau saat ini pemerintah akan datang, orang yang berjabatan akan datang, rakyat sekelilingnya akan mempersiapkan dengan sangat baik sampah bersihkan. Saya ingat dulu waktu zaman Ridwan Kamil datang ke pasar atas ya. Lalu semua di tiap RT mungkin kelurahan katakan tolong sampah bersihkan, jalanan bersihkan, tidak ada sampah satu pun ya. Saat itu karena mau datang, lalu semua warga gotong royong membersihkan semua saluran air. Lalu di pinggir jalan semua bersorak-sorai menyambutnya dengan pegang bendera anak-anak sekolah. Lalu ini Tuhan Yesus yang akan datang. Yohanes dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dikatakan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Kita tentu ingat apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah karena kerajaan surga telah dekat, berilah dirimu dibaptis dan dosamu akan diampuni. Yohanes berkatakan seperti itu. Itu yang mau menguatkan, memberikan pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Yohanes mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu supaya engkau dibaptis, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dosamu akan diampuni. Itu yang akan dipersiapkan oleh Yohanes, dan itu hanya karena rahmat dan belas kasihan daripada Allah sendiri, bukan karena umat Israel atau konteks zaman ini, bukan saat ini, bukan karena kita sangat baik, bukan karena kita sudah sangat taat melakukan firman-Nya makanya Allah datang melawan kita, tetapi karena kasih dan anugerah daripada Tuhan dan rahmat-Nya saja kita diberi belas kasihan. Nah, dikatakan lawatan Allah itu seperti di ayat 78 dikatakan seperti surya pagi. Tentu kita tahu surya pagi itu seperti apa. Malam kita lalui, lalu pagi-pagi muncul matahari, menghilangkan gelap. Malam itu menjadi
kegelapan itu menjadi terang. Itu fungsinya surya, matahari pagi. Nah, jadi lawatan Allah itu membawa kita dari kegelapan ke tempat yang terang. Dari kematian ke kehidupan yang kekal. Jadi itu adalah lawatan Allah. Makanya kita sangat bersyukur yang bukan siapa-siapa ini dilawat Allah oleh kasih, memberikan kehidupan yang kekal, memberikan keselamatan, lalu mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang kalau saat itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Kristus, maka kita saat ini dipercayakan Tuhan sebagai pengikutnya untuk mempersiapkan jalan bagi orang-orang untuk mengenal Kristus. Apakah kita harus berkhotbah? Apakah kita harus menyampaikan firman Tuhan di mana-mana? Itu bisa saja. Tetapi yang terutama adalah apa yang menjadi perkataan, perbuatan kita, karya kita itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah yang terutama. Apa perkataan kita, perbuatan kita, perlakuan kita, itulah yang menjadikan kita seperti Yohanes. Nah, karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis dalam pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh. Tulis bukan dalam roh-roh batu, tapi dalam hati manusia. Dikatakan seperti itu, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Apapun yang tertulis dalam hidup kita, bagaimana cara hidup kita, sikap dan tingkah laku kita, semua begitu terang benderang untuk dibaca oleh orang lain. Jika yang tertulis adalah gambaran Kristus, maka orang pun bisa membaca siapa Kristus sebenarnya melalui kita. Makanya kita harus menjadi terang Kristus. Kita juga harus terang kita itu bercahaya di depan semua orang, supaya orang dapat memuliakan Bapa di surga. Nah, sebagai bagian yang terakhir ada Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, khotbah Minggu Advent keempat ini kita diajak agar mempersiapkan hati dan perbuatan kita untuk merayakan kelahiran Juru Selamat, yakni Yesus Kristus. Sebab kedatangannya sungguh bagaikan kehadiran surya pagi. Sinarnya akan membuang segala kegelapan menjadi terang. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, rahmat, belas kasihan yang begitu besar. Untuk itu marilah kita sambut dia dengan penuh sukacita, dengan pujian sebagai ucapan syukur atas kedatangannya. Ketika mengalami hilang harapan karena pergumulan yang berat, secara khusus hari ini yang kita alami, firman Allah memberikan penghiburan kita pada Allah. Ketika Allah melawat kita, maka itu adalah bentuk dari penghiburan Allah. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam suka dan duka, di dalam tawa dan tangis. Dia menjadi sahabat yang siap sedia mendengarkan dan menguatkan kita, menghibur kita. Dia tidak pernah sibuk memperkatakan kepada kita, tetapi dia siap sedia. Berarti terus menerus tiap saat dia, Allah kita adalah Allah yang siap sedia. Melalui kematian dan kebangkitannya kita percaya telah mendapat kelepasan dari kuasa dosa dan diperkenankan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Masa Advent juga mengingatkan kita bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bukan menantikan dia sebagai bayi lagi, tetapi sebagai hakim yang adil. Itu adalah kedatangannya yang kedua kalinya. Makanya kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam kehidupan.
Kedatangannya seperti pencuri malam. Dia datang tanpa diduga-duga dan tiba-tiba, tidak ada aba-aba. Tanggal sekian saya akan datang. Seperti tadi pemerintah yang mau datang, pimpinan daerah yang mau datang, ditentukan waktunya, bahkan jamnya pun ditentukan. Tetapi ini Allah yang akan datang kedua kalinya. Dia akan tiba-tiba datang tanpa aba-aba. Makanya kita disuruh berjaga-jaga. Kita tidak dapat menentukan waktunya. Seorang pun tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana dia datang. Tetapi satu hal yang pasti, dia akan datang. Pasti dia datang. Sekalipun kita tidak tahu. Maka kita harus membuka dan menyiapkan jalan yang lurus baginya. Seperti Yohanes mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dikatakan semua jalan yang di Lukas 3 ayat 5 dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Luruskan segala kelakuan yang tidak berkenan, luruskan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita luruskan. Lalu dikatakan setiap lembah akan ditimbun. Apa lembah? Hati kita yang kosong, tidak pernah diisi dengan firman Tuhan. Mari kita isi dengan firman Tuhan. Hampa hati. Mari kita isi dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan juga buat setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Kesombongan, iri hati, ego harus dipangkas, harus dipotong dari dalam diri, supaya kita ikut masuk dalam kerajaan surga itu. Karena itu yang telah janjikan kepada kita. Jadi masa Advent adalah menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan percaya, mempersiapkan hati, jiwa kita menyambut kedatangannya dalam kekudusan. Tuh, ketika nanti Kristus datang, seperti dikatakan di 1 Tesalonika mengakhiri khotbah kita pada minggu ini, dikatakan seperti ini, 1 Tesalonika ayat 13 demikian. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercakap dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Mari kita jaga hati, kita jaga jiwa kita penuhi dengan Roh Kudus, kita penuhi dengan firman Tuhan. Ketika datang Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita ditemuinya setia, tidak bercacat, tetap hidup kudus, supaya kita juga masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam firman Tuhan. Bersyukur untuk lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, bukan karena baik kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau rela datang ke dunia untuk menebus kami mati di kayu salib, untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Karena itu tolong kami Bapa dalam kehidupan kami, masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kami tahu Bapa tidak mudah, banyak godaan yang akan kami alami, tapi kami sungguh percaya ketika kami hidup dalam Kristus, maka kami akan dimampukan untuk menjalaninya hidup taat dari Engkau Bapa. Tolong kami Bapa ketika kami mengalami pergumulan dalam kehidupan kami. Kau terus memberikan iman pengharapan bahwa di dalam Kristus tidak ada mustahil, selalu ada jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk keluarga yang sedang berduka. Tuhan Yesus yang merawat mereka satu persatu.
menghibur mereka, memenuhi mereka dengan pemahaman yang benar. Engkau menolong mereka terus mampu mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun ada duka di hati mereka. Kami percaya setiap tetesan air mata mereka Tuhan tampung, dan Engkau akan perhitungkan itu dan menggantikan itu menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Secara khusus berdoa untuk anak terkasih kami, Mangau dan Eli, itu orang yang saat ini sedang menanti kelahiran bayi Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengandung anak itu dalam kandungan. Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan yang baik untuk janin tersebut. Dan ketika waktunya nanti bersalin, Engkau terus memberikan kekuatan pemeliharaan kepada inang kondisi tubuh mereka. Dan sukacita mereka boleh melimpah, dan sehingga mereka syukur di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya padamu Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus akan bekerja di setiap hati kami untuk kami boleh terus melakukan firman Tuhan yang baik dan benar. Terpujilah Tuhan Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mengatakan kita memberikan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji.
saja dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Memberkati. Kedihamu guru nami, dokter nami, asa roh ita tugas online pereson kursi, guru pere, tolong bantuan. Oke, baik. Amin.
Injil.